supaya semakin rapi dan bersih. Bersih. Ada hiasannya bagus ya. Coba yuk kita lihat lebih dekat lagi. Bagus banget nih. Yuk. Coba. Mana nih? Gak ada orang kan ya? Shh, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Pura-pura aja nggak tahu. Ih, rajinnya nyapu. Iya dong, mumpung libur nih biar rapi. Ini kok copot ya? Tadi aku kesini masih bagus-bagus aja hiasannya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Aku baru sapu aja. Aku nggak tahu hiasannya kenapa Terus dia siapa bisa dong? copot. Kan cuma ada kita di sini. Mungkin tadi ada kucing atau ada apa? Nggak tahu, bukan aku. Pada kenapa nih? Ngapain? Kok kayak ada ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi aku lihat masih bagus kok di situ. Pas aku balik lagi kok udah copot ya. Oh lah. Aku nggak tahu, Kak. Aku juga bingung. Dia jatuh sendiri, tapi bukan aku lagi sapu-sapu. Oh gitu. Iya. Yang benar tapi masa bisa jatuh sendiri? Iya, kan aneh ya. Aneh, Kalau iya. jatuh sendiri. Oh. Coba, ayo nggak usah. Kayaknya mau ada gemeteran ini kenapa? Kamu kenapa? Ngomong aja. Ya, Kak. Jadi tadi lagi sapu. Ah, Terus mau lihat hiasannya kan bagus. iya. Terus waktu mau beresin, hiasannya Jatuh. malah copot. Oh, copot itu. Terus aku takut nanti dimarahin sama kakak, jadi aku pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Jadi tadi itu karena takut, Iya. terus berbohong. Padahal tadi yang megang tadi ya kan juga dipegang tadi toh, terus Iya. jatuh. Tuh. Tapi nggak sengaja aku nggak niat mau rusak kok. Iya. Paham. Ya, tapi kita harusnya jujur. Kalau itu bilang aja ya Kangga, nggak ada yang marah kok ya. Kan gak ada yang marah. Coba. Maaf ya kak. Ya, nggak apa-apa. Tapi besoknya jangan diulangin lagi ya. Terus coba ini dibetulin bareng-bareng. Dibetulin coba bisa nggak? Bantuin ya. Bantuin. Wah bisa. Terus Aja kok. gampang gitu ya. Udah bagus lagi kan? Makasih ya Kak Angga, makasih ya Kak Pris. Iya, sama-sama, Maaf ya Kak Pria. kalau tadi aku nggak jujur karena aku takut banget, takut Takut dimarahin. dimarahin. Iya. Jadi ya bohong. Nah, untuk kedepannya harus jujur dan kalau berbuat sesuatu Harus bertanggung bertanggung jawab. Oke deh Kak, pokoknya aku janji besok pagi nggak boleh gitu lagi ya. Iya, begitu anak Tuhan. Oke. Oke, Yap. ya. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di sekolah minggu kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali pujian kita dengan sukacita. Kita naikkan nyanyian Mata Tuhan Melihat. Ayo Kakak. Ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dan untuk itu kita akan berdoa dengan doa pembukaan.
Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Haleluya, amin. Terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah, adik-adik dan juga Kak Angga dan juga Kak Priska, Ya. sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih. Nanti akan dibawakan oleh kami. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian lagi, baca kitab suci sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Angga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Pada kami dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dengan Kak Ami. Kami hari ini akan membawakan firman Tuhan. Gimana adik-adik di rumah? Sudah siap? Adik-adik sehat semua? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkesempatan untuk ibadah sekolah minggu secara online. Berkati teman-teman kami di rumah ya Tuhan, supaya mereka boleh duduk dengan tenang, dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapkan Alkitabnya. Kami hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sudah siap? Kita akan buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang
berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat yang ke-10, hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti pada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ayat yang ke-18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Adik-adik, bacaan tadi tentang Petrus yang berselisih paham dengan orang-orang yang orang-orang Yahudi. Adik-adik tadi sudah melihat yang awal, kita judulnya firman Tuhan hari ini, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seperti tadi yang kita saksikan pas di awal, ada kakak yang melakukan kesalahan. Tadinya dia mau berbohong, tapi mereka akhirnya dia mau berkata jujur apa yang telah dia lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini, Petrus juga begitu adik-adik, berselisih paham dengan orang-orang yang orang-orang Yahudi yang tidak bersunat. Petrus dianggap bersalah karena Petrus sudah makan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi di situ yang tidak bersunat. Terus Petrus juga bergaul bersama mereka. Orang-orang yang bersunat, dia merasa tidak boleh itu adik-adik, karena ada larangan. Orang-orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi, jadi di luar Yahudi. Tetapi Petrus menjelaskan adik-adik bahwa Petrus melakukan semuanya itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan Allah mengasihi semua orang. Jadi Petrus ingin juga menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi orang Yahudi, juga bukan orang Yahudi, orang yang golongan bersunat dan tidak bersunat. Dan Tuhan itu mengasihi semua orang.
yang walaupun beda kepercayaannya dengan kita. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Kita harus mengasihi semua orang seperti Petrus yang mengasihi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Jadi orang-orang itu setelah dikasih tahu, mereka, oh iya begitu ya, Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga orang di non-Yahudi. Jadi adik-adik, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tadi seperti Petrus juga, dia juga mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan karena dia menuruti perintah Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, cerita kami sampai di sini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua dan adik-adik di rumah. Sampai di sini adik-adik, firman Tuhan yang dibawakan Kak Ami, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tak terasa adik-adik ya, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kak Ami berpesan selalu jaga kesehatan ya, tetap cuci tangan, tetap pakai masker kemanapun pergi ya adik-adik, supaya kita bisa nanti sekolah minggu lagi di gereja, supaya pandemi ini segera berlalu. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu. Kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074-091-6429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Dan cara yang ketiga, persembahan dapat menggunakan kris GKJ Kanaan QR di aplikasi ShopeePay, OVO, GoPay, Link Aja, atau scan kris dari masing-masing bank. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Engkau saja. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan hari ini, kiranya Kau mau melimpah-limpahkan berkat dan kasih-Mu luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah. Terima kasih Kak Ami, firman Tuhannya itu memberkati kita semua ya. Betul Kak. Ya, alhamdulillah Kak, enggak Iya. kita semuanya dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kita diajarkan supaya kita bertanggung jawab untuk berani berbuat, kita harus bertanggung jawab. Ya Kak? Betul. Ya, kita respon firman Tuhan ini adik-adik dengan sukacita kita nyanyikan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, Kak Pris, Kak Angga, dan juga adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai nih. Iya, cepet banget ya. Iya, tapi jangan sedih dulu ya. Minggu depan kita masih ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, tapi Iya. sebelumnya kita mau doa penutup dulu ya. Betul. Kepada yang bertugas, silakan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan bersama teman-teman. Kiranya firman yang kami mendengarkan bisa kami jalankan kehidupan kami. Demikian doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
lagi di ibadah sekolah minggu. Betul. Tapi tetap ingat ya, kalau adik-adik mau pergi, Ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. ya betul. Terus jangan lupa cuci tangan ya. Kalau habis megang apa gitu, kita harus cuci tangan supaya tangan kita tetap bersih. Pakai sabun atau Betul. pakai hand sanitizer. Iya. Dan juga jauhi kerumunan. Dan kalau tidak perlu, jangan pergi-pergi. Betul, tetap harus jaga kesehatan kita ya Betul. Kak ya. Dengan makanan juga yang baik, Betul, yang makan bergizi. makanan yang bergizi supaya Minum susu juga, dan juga apa? Olahraga itu penting. Betul, Iya. supaya tetap sehat. Betul. Oke? Oke, nah sampai di sini dulu ya adik-adik sekolah minggu ya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.